Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama gua Niko di series pembelajaran membuat aplikasi Android untuk pemula. Nah, video kali ini kita akan membahas lagi tentang kalau kemarin kita ngebahas view group ya. Nah, sekarang kita ngebahas lebih fokus ke view-nya teman-teman semua ya. Jadi kemarin tuh kalau untuk parent-nya kan udah dibahas jelas ya teman-teman. Nah, untuk yang view-nya atau child-nya gitu kan ya, itu kita akan bahas di sini teman-teman. Oke, nah kemarin itu kita udah bahas tentang view group, tapi ada yang ketinggalan teman-teman. Nah, yaitu tentang with atau hake yang ada di Android ya. Itu kan nih teman-teman pasti bertanya-tanya nih, maksud dari match parent tuh apa, wrap content tuh apa teman-teman ya. Jadi kemarin itu ada yang sempat ketinggalan ya, kita akan bahas sekarang teman-teman semua. Nah, ini di sini nih udah dikasih warna ya. Jadi untuk teks pertama kita kasih backgroundnya tuh warna merah, teks kedua warna kuning, dan di teks yang ketiga itu warna hijau teman-teman ya. Jadi merah, kuning, hijau kayak gitu. Nah, kemudian untuk tag yang bukan tag, untuk apa namanya, atribut yang width ya. Yang width itu artinya adalah lebar teman-teman ya. Width itu artinya lebar. Kemudian height ya, ini ya, width itu lebar, kemudian height-nya itu maksudnya adalah tinggi teman-teman ya. Width itu lebar, height-nya itu tinggi teman-teman. Nah, value-nya ada match parent, ada wrap content ya. Ada match parent, ada wrap content. Dua itu dulu ya teman-teman. Nah, kalau match parent itu artinya adalah mengikuti parent-nya ya, mengikuti parent-nya. Kalau wrap content mengikuti kontennya teman-teman ya. Kuncinya itu aja kalau match parent dan wrap content ya. Match parent itu mengikuti parentnya, kalau wrap content mengikuti kontennya gitu. Contoh misalnya teman-teman, nah ini di parentnya linear layout kita pakai width-nya match parent ya. Match parent tingginya juga match parent. Nah, artinya adalah teman-teman, si linear layout ini itu isinya adalah dari ujung atas ya kan, tinggi maksudnya lebarnya adalah dari kiri ke kanan itu full, dan tingginya match parent juga artinya adalah dari atas ke bawah itu full teman-teman semua. Kalau nggak percaya, kita akan coba kasih background ya. Kita kasih background, coba kita kasih backgroundnya misalnya black lah ya, color black. Nah gitu ya. Jadi dari atas ke bawah itu warnanya hitam ya, karena match parent dua-dua, artinya match parent ini dia ngikutin dari, kalau untuk yang view group awal ya, yang tag pertama ini dia pasti ngikutin screen layarnya teman-teman kayak gitu ya. Itu black, kita hapus lagi black ya, agak jelek soalnya kalau pakai black gitu teman-teman. Nah, kalau wrap content dia mengikuti dari kontennya. Contoh misalnya gini, ini coba ya, untuk yang merah ini kita lebarnya kita ganti jadi wrap content. Nah gini teman-teman, kebayang nggak kira-kira ya? Ya, jadi si view-nya ini dia lebarnya hanya sebatas tergantung kontennya aja. Kalau kontennya cuma panjangnya segini ya segini aja, tapi kalau kontennya makin panjang itu kan ya, nah dia pasti akan mengikuti si backgroundnya teman-teman ya gitu ya. Ini contoh dari match parent dan wrap content gitu. Tapi bisa juga teman-teman bisa langsung pakai ukuran yang pasti gitu ya, fixed, pakai fix yang ukuran yang fix, misalnya 24 dp lebarnya misalnya. Nah, tapi ya gitu, pasti nanti ukurannya ya kecil gitu teman-teman ya. Ukurannya adalah sesuai dengan 24 dp, jadi si teksnya nanti akan padat lah gitu ya, ataupun 100 dp. Nah gitu teman-teman semua ya. Jadi mudah-mudahan bisa bedain ya antara match parent dengan wrap content kayak gitu. Oke, kita akan masuk teman-teman ke view yang pertama ya. Jadi view yang pertama adalah sama sih seperti yang tadi ya. View yang pertama adalah yang paling umum digunakan dan yang pasti selalu digunakan, yaitu adalah text view teman-teman ya. Text view kita wrap content. Oke. Nah, untuk di text view itu tentu saja ya, karena text view adalah fungsinya untuk menampilkan teks, berarti di sini ada atribut yang paling penting, yaitu adalah teks ya. Teks ini kita bisa pakai misalnya apa ya tulisannya ya. Tulisannya adalah tutorial Android misalnya, tutorial Android. Nah, gini teman-teman semua. Ini yang paling penting gitu kan.
Nah, terus yang kedua, biasanya teman-teman yang di text view apa yang diatur? Biasanya paling size-nya ya. Kita bisa tulis tag size. Nah, ya, tag size-nya ini kita bisa atur dengan satuan SP. Ya, kita atur bisa 12 SP gitu kan ya. Nah, atau misalnya 16 SP ya, atau 18 SP gitu kan. Ya pokoknya bebas lah, mau 100 SP juga nggak apa-apa teman-teman. Kayak gitu, pokoknya bebas. Terus juga yang biasa diatur juga adalah text style-nya teman-teman. Text style itu bold ya, ataupun italic ya, ataupun misalnya apa lagi? Biasanya si text style itu biasanya apa lagi sih teman-teman? Ya ada bold, ada italic. Ya, ada normal. Ya normal gitu biasa, ada bold, ada italic. Nah, kalau dua gimana? Kalau misalkan mau bold sama italic, gampang. Teman-teman tinggal bold, kemudian kasih garis gini, terus italic. Nah, jadi otomatis dia bakal ada bold dan italic teman-teman semua. Ya gitu. Nah, terus apalagi biasanya? Biasanya adalah colornya teman-teman. Jadi text color. Nah, text colornya black ya, bisa black atau misalkan gray. Ya, di sini ada gray ya, nggak ada teman-teman. Ya. Nah, kita bisa black, bisa pokoknya bebas mau apapun. Ya tinggal ataupun mau warna langsung bisa. Ini warnanya pakai heksadesimal teman-teman ya. Nah, ini warna putih ya. Kalau hitam 000 kalau nggak salah. Nah, gini teman-teman. Ya, ataupun bisa kalau nggak tahu kodenya, teman-teman tinggal klik aja nih, ada ujung di sini ada hitam-hitam nih, klik aja. Nah, ini kita bisa color pick bebas. Gitu. Nah, warna merah misalnya. Kayak gitu teman-teman semua. Terus apa lagi ya di text view ya? Biasanya text view juga ada all caps. All caps ini artinya membuat si text view-nya ini bisa semuanya secara otomatis jadi capsnya huruf besar ya, atau misalnya enggak juga nggak apa-apa gitu kan, ini bisa. Terus apa lagi sih biasanya text ada text alignment ya, alignment tuh bisa center. Ini jarang dipakai sih sebenarnya teman-teman ya, biasanya sih seringnya pakai graffiti ya, pakai graffitinya center misalnya, bukan graffiti, layout graffiti. Nah, ini juga bakal jadi pembahasan nih, bedanya layout graffiti atau graffiti gitu. Nanti mungkin next time kita akan bahas teman-teman gitu. Mungkin itu sih ya. Jadi text view itu ini teman-teman kayak gitu. Nah, terus yang berikutnya adalah image view ya, image view. Nah, seperti biasa kita konten dulu aja teman-teman ya, tutup. Nah, untuk image view karena fungsinya adalah untuk menyampaikan gambar, otomatis kita perlu melingkan gambar mana yang mau disimpan, yang mau ditampilkan teman-teman. Caranya adalah dengan SRC ya. Nah, SRC teman-teman. Ini kita pilih mau gambar apa yang mau kita tampilkan. Misalkan ini nih map ya, akan tampil seperti ini. Atau kita mau gambar dari luar teman-teman ya. Kita contohkan gambar dari luar, misalnya di picture ya. Nah, si backend ini nih. Ya, si backend ini kita langsung copy aja teman-teman. Ya, di copy. Nah, kemudian buka Android Studio-nya, teman-teman tinggal paste aja di bagian drawable. Ya, di drawable, di copy paste. Ya, di paste, mana paste teman-teman. Nah, paste ya. Pilih drawable biasa, jangan 24. Nah, backend nggak apa-apa. Oke, nah tinggal kita panggil di sini aja nih, di SRC-nya. Ya, tadi kita masukin backend ya. Nah, ini backend teman-teman. Jadi tinggal tulis saja backend, enter. Nah, dia akan muncul seperti ini teman-teman. Ya. Kalau di set URL konten sesuai dengan kontennya, karena ini gede mungkin ya. Kalau misalnya kita mau batasin aja misalkan 100 dp, tingginya juga misalkan 100 dp. Gitu teman-teman semua. Jadi hasilnya seperti ini. Ya gitu. Terus apalagi biasanya sih kalau yang di image view ya. Di image view paling biasanya yang di setnya adalah ini sih paling ya udah teman. Biasanya paling ya ini aja gitu. Kalau di ini kalau yang di image view cuman cukup segitu aja juga udah cukup teman-teman semua kayak gitu. Nah, terus yang berikutnya ada edit text teman-teman ya. Edit text ini nanti fungsinya adalah untuk membuat text editor ya, text editor ya, atau isian lah yang bisa diisi teman-teman ya. Kalau misalkan kayak di kolom chat, kolom komentar, nah itu kita pakai edit text ya. Biasanya edit text tuh ya, nah kayak gini teman-teman semua ya. Di edit text tuh paling biasanya ada hint teman-teman ya. Hint ini nanti fungsinya buat kayak ngasih apa ya, ngasih bantuan lah isinya apa. Misalnya sih hintnya tuh biasanya masukan
misalkan masukkan nama gitu kan. Nah, dia bentuknya hint. Kalau dia diisi tuh si hintnya hilang teman-teman, dia kayak biasa lah ada hintnya gitu teman-teman semua. Terus apa lagi ya biasanya ya di edit text tuh ya standarnya inilah teman-teman semua ya. Nanti kita belajar lebih detailnya lagi ketika sudah langsung mulai ya, jadi biar lebih paham lagi teman-teman kayak gitu. Nah, paling drawable, misalkan drawable left kita mau kasih pasang, misalkan ada biar ada ikonnya gitu di sebelah kiri teman-teman. Nah, mau dibikin kayak gini itu bisa ya, tapi ya udahlah nanti aja teman-teman. Terus selain itu juga, selain edit text, ada juga misalnya kayak apa yang sering tuh, oh ya button. Nah ini nih button nih, nah button ya, button match parent wrap content. Nah kalau di button ini ya, dia kita untuk menamakan buttonnya kita pakai text gitu kan ya, kita pakai text. Ini bisa pakai text view lah kalau untuk bikin nama buttonnya, bisa di bold, italic, kemudian size-nya dan sebagainya itu kita sama kayak text view untuk ngatur itunya ya. Misalkan ini button tekan saya misalnya, nah gitu teman-teman semua ya. Kemudian text option-nya misalkan di false-in, jadi biar sesuai dengan yang kita ketik aja teman-teman. Nah kayak gini nih gitu ya. Terus ini button juga penting teman-teman, jadi ketika mau bikin sesuatu action mendingan pakai button aja kayak gitu. Terus apa lagi ya, checkbox. Nah checkbox ini sama ya, teksnya juga sama kayak text view ya, tapi si checkbox ini posisinya untuk ya bikin checkbox gitu kan. Misalkan opsi 1 ya, opsi 1 gitu kan. Terus kita mau bikin lagi checkboxnya misalnya opsi 2 gitu kan. Nah tinggal nanti bisa diklik nih, bisa diklik satunya, 12 gitu. Ada lagi radio button ya, radio button. Nah ini biasanya buat yang untuk pilihan salah satu aja gitu teman-teman. Kalau tadi checkbox kan biasanya kan buat bikin multiple choice ya. Nah kalau radio button buat bikin pilihan satu aja gitu, pilihan ganda. Nah terus misalnya wrap content, sama kita pakai teks juga ya untuk menamakannya itu kan ya, opsi 1 misalnya. Nah bentuknya seperti itu teman-teman, dan opsi 2 misalnya kayak gitu. Udah sih mungkin yang standar itu seperti ini teman-teman. Untuk standar view yang sering digunakan ada text view, ada image view, ada edit text, ada button, ada checkbox, ada radio button gitu kan ya. Dan mungkin kita akan belajar lagi view-view yang lainnya gitu, tapi yang mendasar adalah ini teman-teman. Jadi fokuskan saja di sini, jadi biar teman-teman paham lah kayak gitu. Oke teman-teman semua, mungkin untuk perkenalan view pada video kali ini cukup segitu saja. Terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.